Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemimpin dunia saat ini sedang dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang cepat, tegas, dan bijak. Pandemi COVID-19 ini sangat jelas menuai begitu banyak masalah yang begitu besar. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya berdampak pada kesehatan, COVID-19 ini juga berdampak pada sektor pelayanan publik, sektor ekonomi, sektor pembangunan, sektor ketahanan pangan, dan sektor pendidikan. Pemerintah Indonesia pun telah mengambil kebijakan yang baik dalam penanggulangan COVID-19 ini. Namun dalam langkah kebijakan tersebut bukanlah berjalan sesuai harapan. Banyak kendala dan masalah baru yang timbul akibat kebijakan tersebut. Salah satunya adalah pemberian dana bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini tidak berjalan sesuai prosedur. Masih banyak pihak dan oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan dari dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah salah satu upaya pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dunia pendidikan juga terkena dampak yang sangat serius. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan juga menimbulkan masalah baru yang harus kita cermati dengan bijak. Belajar di rumah menjadi tantangan bagi guru, siswa, maupun orang tua. Jika dunia pendidikan tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, guru dan seluruh elemen masyarakat, maka dampaknya akan lebih memprihatinkan. Penerapan protokol kesehatan sudah diberlakukan oleh pemerintah, namun belum maksimal dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga pemerintah mengambil langkah tegas terhadap masyarakat yang masih melanggar peraturan. Dari semua permasalahan di atas, jika saya terpilih sebagai legislator Parlemen Remaja tahun 2020, yang akan saya lakukan adalah yang pertama, pembenahan pada sistem birokrasi yang lebih baik, bersih, tegas, tanggung jawab, dan transparan. Yang kedua adalah saya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah, pimpinan daerah, dan lembaga masyarakat agar penyaluran segala bentuk bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan merata, serta menindak tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan dana bantuan. Yang ketiga adalah saya akan terus mengawasi kinerja pemerintah, pimpinan daerah, dan lembaga masyarakat yang terlibat langsung pada pencairan dana bantuan yang disalurkan oleh pemerintah di segala sektor, baik sektor ekonomi maupun sektor pendidikan. Saya, Aidil Fitriansyah, calon legislator Parlemen Remaja tahun 2020, Dapil 2 Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.